Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih Bapak Ibu guru, penerima tunjangan sertifikasi baik yang lama maupun yang baru? Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita sampaikan hal-hal dan poin-poin penting yang wajib Bapak Ibu perhatikan untuk pencairan sertifikasi kita di TW1 ini, termasuk ini yang mengalami penyesuaian-penyesuaian ya. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Yang mana mewajibkan 24 itu diturunkan menjadi 18. Tetapi tetap 24 ya. Maksudnya begini, kalau di Permendikbud yang lama itu 24 jam itu tatap muka. Sekarang 24 jam itu tetap, tetapi tatap mukanya boleh 18. Pemenuhannya, jadi berarti kan ada 6 jam. Itu harus dipenuhi. Tetapi kita membuat di dalam Permen Kepmen yang sedang kita susun saat ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu agak karet gitu ya. Agak karet itu misalnya bagi yang wakasek pasti selesai, bagi yang kepala lab pasti selesai, pengurus organisasi profesi 2 jam atau 3 jam. Nah, bagi yang tidak punya kegiatan apapun, ada yang namanya pembimbingan kepada peserta didik. Jadi pembimbingan itu nanti misalnya guru di luar wali kelas, kalau wali kelas kan administrasi. Iya, barangkali Bapak Ibu sekalian baru saja Bapak Ibu sama-sama sudah dengarkan pernyataan resmi dari Bu Nunu terkait dengan bagaimana perubahan untuk pemenuhan jam mengajar dan validasi di tahun 2025. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut, dan ini juga saya sampaikan terkait dengan adanya masukan dan pertanyaan dari sahabat Profesi Guru. Assalamualaikum Min, mau nanya, jika terlambat menginput serdit di Dapodi apakah berpengaruh terhadap waktu penerbitan energi? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di Januari ini memang proses entry data, tapi diharuskan Bapak Ibu yang punya serdit ini sudah harus Bapak Ibu sampai akhir Januari ini masih entry data, karena masih uji coba terus, nanti hingga awal Februari baru kemudian ada validasinya. Harus Bapak Ibu masukkan ya melalui operator, agar nanti Bapak Ibu ketika tarik data terkait dengan sudah berserdik itu sudah terekam di Dapodi, sehingga itu nanti menjadi dasar bagi Dirjen untuk menerbitkan energi sebagai syarat Bapak Ibu mulai Januari ini menerima tunjangan sertifikasi. Jadi bagi yang sudah menerima serdik, silakan disampaikan kepada operatornya untuk kemudian dimasukkan nomor serdiknya. Kalau energinya Bapak Ibu masih menunggu ya, karena energi itu nanti diterbitkan sebagai dasar untuk penerbitan SKTP juga oleh Dirjen ya. Itu biasanya bulan Februari Bapak Ibu, bahkan ada sampai bulan Maret, tapi tetap akan diterbitkan ya. Nah, lalu terkait regulasi untuk ini Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan Permendikbud masih 2024 nomor 4. Tadi sampaikan akan disusun, jadi masih kita tunggu. Regulasi yang biasanya dipakai bagi Bapak Ibu yang baru tahun ini menerima adalah ini Bapak Ibu sekalian, tunjangan profesi diberikan kepada guru, kemudian juga dosen ya. Kemudian dihitung mulai Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan dapat energi atau nomor registrasi guru. Nah, biasanya ini juga berjalan prosesnya ya. Kemudian pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ini dihentikan apabila tidak memenuhi syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada pasal 9-nya. Ini kita bahas nanti apa saja gitu ya. Kemudian ini tunjangan khusus bagi daerah-daerah khusus ya. Nah, syaratnya Bapak Ibu sekalian adalah memiliki sertifikat pendidik, tentu saja memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Ini khusus PNS ya. Nanti kita lihat yang non PNS-nya, mengajar pada satuan pendidikan, memiliki nomor registrasi guru, energinya tadi, melaksanakan tugas mengajar. Ada dua opsi, 12 jam dan 18 jam. Nanti kita lihat bagaimana penerapannya. Memenuhi beban kerja, memiliki hasil penilaian kerja baik, dan mengajar di kelas sesuai dengan rasionya gitu ya, serta tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Yang berikut juga yang menjadi kuncinya adalah ini Bapak Ibu, NUPTK.
NUPTK menjadi kunci utama untuk proses validasi tunjangan profesi baik guru PNS maupun non PNS ya. Itu ada yang berbeda Bapak Ibu sekalian di syarat PPG tahun 2004, di mana guru yang belum memiliki NUPTK boleh ikut dan mungkin tahap piloting 1 2 3 sudah ada yang lulus. Namun agar Bapak Ibu bisa menerima tunjangan profesinya, Bapak Ibu sekalian harus sudah mengurus NUPTK. Jika masih ada yang belum, silakan diurus Bapak Ibu ya ke dinasnya. Kemudian status NUPTK-nya harus valid dan nama pada arsip NUPTK sama dengan nama pada Dapodik harus sesuai ya. Itu menjadi kunci kevalidan data Bapak Ibu sebagai penerima tunjangan sertifikasi tahap 1 ini. Nah, untuk non PNS Bapak Ibu sekalian ya, non PNS begitu juga nanti para waktu juga, tapi para waktu mungkin di tahun 2026 mulai nanti ada status seperti itu. Bapak Ibu mungkin statusnya masih non ASN saja tahun ini. Syarat penerima tunjangan sertifikasi bagi non ASN itu adalah memiliki 1 atau lebih sertifikat pendidik, kemudian tercatat pada data pokok pendidikan sama ya, ini menjadi penting. Yang ketiga adalah memiliki NUPTK ya, wajib Bapak Ibu NUPTK seperti tadi. Lalu tambahannya surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi guru non ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi biasanya memang untuk pencairan sertifikasi Bapak Ibu sekalian sebelumnya harus ada surat dari kadisnya ya, minimal pengangkatan dari kadisnya. Nah, ini lagi disiapkan. Ada beberapa rekan-rekan guru dan nantinya yang SK-nya belum ada dari kadis, tentu ini menjadi terkendala terkait dengan non ASN ini. Nah, mudah-mudahan nanti diafirmasi ya di Permendikbud terbarunya. Kemudian surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan khusus GTY itu Bapak Ibu sekalian syarat-syaratnya ya. Dan energinya juga penting. Energi itu sambil berjalan ya di bulan Januari Februari ini. Nah, kemudian yang juga harus kita perhatikan adalah ada di sini Bapak Ibu sekalian 6 yang nantinya akan kita cek yang paling menentukan apakah Bapak Ibu cepat nanti validasinya. Status NUPTK harus valid, ini yang pertama. Kemudian kelulusan sertifikasi harus tergambar di sana, dibaca. Data kepegawaian Bapak Ibu juga harus jelas. Beban mengajar ini harus minimal terpenuhi 12 18. 12 Bapak Ibu sekalian. Tatap mukanya boleh asalkan 12 itu kemudian dipenuhi lagi dengan tugas tambahan misalnya sebagai wakase kurikulum, kemudian kepala laboratorium, kepala perpustakaan, boleh. Ini bagi Bapak Ibu yang jam tatap mukanya 12 jam atau 18 jam dan sisanya 6 jam dipenuhi dari tugas tambahan yang lain. Ada banyak variasinya disampaikan ya. Kemudian usia maksimumnya tidak boleh lebih dari 60 tahun. Kemudian format bayar TPG-nya, siapa yang membayar Pemda atau Puslapdik. Ini menjadi catatan penting yang harus Bapak Ibu cek ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian di 27 Januari ini sudah akan mulai tarik data. Jadi Bapak Ibu sebelum tanggal 27 ini silakan Bapak Ibu dicek-cek datanya. Nantinya ya, kalau sekarang mungkin masih persiapan entry data jadi belum ada tarik data. Biasanya diawali nanti tarik data uji coba, tapi penting untuk kita perhatikan pastinya begitu nanti dilakukan tarik data. Lalu yang berikut yang menjadi catatan khusus ini Bapak Ibu sekalian bagi rekan-rekan di tahun ini non ASN Bapak Ibu akan ada penyesuaian ya. Untuk ASN hanya bagi Bapak Ibu yang baru saja lulus sertifikasi tahun 2004, Bapak Ibu perlu perhatikan nanti gaji pokoknya ini disesuai atau tidak. Silakan di entry di Dapodik ya Bapak Ibu biar ini benar. Ini kalau untuk PNS yang baru saja. Kalau mana untuk yang lama ini tidak ada perubahan Bapak Ibu. Kemudian untuk non ASN Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui mereka tahun ini akan mengalami kenaikan ya. Yang lama akan naik 500.000. Yang baru tahun ini langsung ini nanti menjadi angka 2 juta Bapak Ibu ya, mereka akan terima 2 juta. Ini tentu kabar baik kepada Bapak Ibu non ASN. Terhitung sejak Januari ini Bapak Ibu sudah akan menerima tunjangan sertifikasi setiap bulannya 2 juta. Ini cukup tinggi ya, artinya ini sudah melebihi separuh dari ASN ya, utamanya golongan 3A fungsional ya. Itu kabar baiknya.
Nah, lalu pencairan tunjangan sertifikasi kita TW1 ini seperti biasa Bapak Ibu, ini masih saya pergunakan Permendikbud 64 tahun 2024, kita masih menunggu Permendikbud baru. Sinkronisasi terakhir itu adalah 31 Maret dan pembayarannya nanti adalah di bulan April. Tapi tenang saja Bapak Ibu sekalian, ya ini biasanya memang untuk daerah-daerah tertentu cukup komit ya. Sepanjang kita ikuti bagi daerah yang selama ini pencairannya di April selalu ya dilaksanakan di April karena memang sudah tertentu di sana Bapak Ibu di dinasnya bagian sertifikasi terkait dengan tanggal pembayarannya. Ini misalnya beberapa daerah Bapak Ibu yang sudah cair di awal April, tentunya ini berpotensi di tahun ini juga. Misalnya Muara Enem mereka cairnya di 5 April sudah cair Bapak Ibu. Kemudian Kota Palu yang selalu menjadi terdepan di antara daerah yang lain mereka 9 April. Jadi di awal April sudah akan cair. Nah, inilah informasi terbaru kepada Bapak Ibu penerima tunjangan sertifikasi baik yang baru maupun yang lama. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.